Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi hardware. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Hardware memiliki pengertian, yaitu komponen fisik dari sebuah sistem komputer yang berperan dalam pemrosesan data. Dalam sebuah sistem komputer, terdapat 4 jenis sistem hardware, yaitu hardware input, hardware proses, hardware output, dan hardware stronger. Bagi penjelasan detail, akan dijelaskan berikut. Adapun ciri-ciri hardware yaitu memiliki fisik. Jadi, untuk membedakan antara hardware dan software itu sangatlah gampang. Tidak perlu khawatir akan kesulitan membedakannya, mana yang hardware dan mana yang software. Komponen hardware memiliki bentuk yang solid, sementara software tidak memiliki bentuk fisik. Selanjutnya berada di bagian luar perangkat komputer. Walaupun tidak seluruhnya berada di luar perangkat komputer, namun kebanyakan komponen hardware berada di luar komputer. Selanjutnya, menghubung user dan software. Maksudnya ialah perangkat yang kamu berikan input untuk sebelumnya diproses pada software disebut dengan hardware. Adapun jenis-jenis hardware itu ada hardware input, menerima input dari user. Yang kedua, hardware output, hasil olahan data yang sudah diproses oleh user. 3. Ada hardware proses untuk memproses informasi dan data dalam komputer. Dan yang terakhir adalah hardware storage. Kita menuju ke hardware input. Di sini bertugas untuk menerima input dari user. Hardware input ini menerima dan memasukkan data yang diberikan oleh user, baik dalam bentuk teks, gambar, audio, atau lainnya ke komputer. Salah satunya adalah keyboard dan mouse. Keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan teks dan perintah ke dalam komputer. Kemudian ada pun mouse. Mouse ini digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor pada layar komputer, kemudian untuk memilih dan mengklik objek. Selanjutnya ada hardware output. Hardware output ini bertugas untuk menampilkan hasil dari instruksi yang sudah diproses oleh hardware. Output merupakan hasil olahan data yang sudah diproses agar dapat ditampilkan dan dipahami oleh user. Perangkat untuk menampilkan output tersebutlah yang disebut dengan hardware output. Adapun contoh utama dari hardware output ialah monitor dan printer. Monitor merupakan perangkat keluaran yang menampilkan teks, gambar, dan grafik kepada pengguna dalam bentuk visual. Dan printer digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar dalam bentuk fisik. Selanjutnya ada hardware proses untuk memproses informasi dan data dalam komputer. Tugas ini dilakukan oleh hardware pemrosesan atau selaku otak dari sebuah komputer. Pemrosesan ini dilakukan untuk mengolah input menjadi output yang sesuai dengan instruksi dari user. Contohnya adalah CPU. CPU ini bertugas untuk mengontrol semua proses dalam komputer. Hal ini termasuk dengan instruksi, pengelolaan informasi dan data, serta pemberian hasil output. Dan di sebelah ini ada motherboard, di mana
digunakan untuk memproses data-data. Yang terakhir adalah hardware storage atau hardware penyimpanan. Hardware ini bertugas untuk melakukan pekerjaan penyimpanan informasi dan data dalam komputer. Informasi dan data-data yang dimasukkan oleh user bisa diakses kembali di lain waktu berkat adanya penyimpanan dari hardware storage ini. Penyimpanan ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Adapun penyimpanan primer itu penyimpanan yang hanya sementara. Dan penyimpanan sekunder itu penyimpanan yang kekal atau selamanya. Adapun contoh hardware storage ini meliputi SSD dan HDD. SSD adalah alternatif modern untuk HDD yang lebih cepat dan tahan terhadap guncangan. SSD juga digunakan untuk penyimpanan data dalam komputer. Perangkat input dan output memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer, sedangkan CPU adalah otak yang mengendalikan pemrosesan data, dan perangkat penyimpanan data untuk penggunaan di masa depan. Adapun HDD adalah perangkat penyimpanan utama dalam komputer yang menyimpan data dalam bentuk permanen. Biasanya HDD ini memiliki kapasitas besar untuk menyimpan berkas dan program. Semua jenis hardware ini bekerja sama untuk memastikan komputer berfungsi dengan baik dan efisien. Mungkin cukup penjelasan pada video kali ini, yaitu membahas tentang hardware. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya, yaitu membahas software. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.